Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kami menyapa Anda kembali melalui rangkaian informasi yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 9 September 2020. Teman-teman redaksi Buletin Jawa Timur hari ini telah menyiapkan informasi yang kami update dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Saya Wisnu Dermawan. Awal perjumpaan kita, saya ajak sahabat menuju Kabupaten Blitar. Rekan Oza Ahmad dari Persada FM Blitar menyampaikan kabar kuota nasional belum terpenuhi. Pendaftaran bantuan produktif usaha mikro di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga 11 September 2020. Pendaftaran bantuan produktif usaha mikro (UM) di Kabupaten Blitar dari pemerintah pusat senilai 2,4 juta rupiah diperpanjang hingga 2 kali. Terakhir pendaftaran diperpanjang hingga 11 September 2020. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Ulfi Zulfikoh mengatakan, perpanjangan yang pertama dilakukan mulai 14 hingga 30 Agustus 2020. Dijelaskannya, perpanjangan pendaftaran dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah pusat, di mana kuota yang ditentukan mencapai belasan ribu belum tercukupi. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, pihaknya sudah mengirim data pelaku usaha mikro yang sudah mendaftar kepada Kemenkop sebanyak 780. Kemudian, pelaku usaha yang masih harus mencukupi kelengkapan persyaratan sebanyak 164. Sedangkan yang mendaftar pada perpanjangan kedua ini sebanyak 94 usaha mikro. Kuota pusat itu nanti sudah ngomong kuota terpenuhi 12 juta, berarti kita harus menutup. Makanya sewaktu-waktu ditutup, kalau masih ada kesempatan kan kita memberi peluang untuk yang belum mendaftar, teman. Untuk diketahui sejumlah persyaratan pendaftaran di antaranya memiliki nomor izin berusaha (NIB), masih aktif melakukan kegiatan usahanya, serta tidak sedang menerima kredit perbankan. Pendaftaran bisa dilakukan secara online atau langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Oza Ahmad melaporkan. Dari Kabupaten Blitar kita beranjak menuju Kabupaten Sidoarjo. Rekan Panji Harto membawa kabar guna berikan efek jera, Polresta Sidoarjo terapkan sanksi sosial berdoa di makam bagi pelanggar protokol kesehatan. Pelanggar protokol kesehatan mendapatkan hukuman berupa doa bersama di makam khusus korban COVID-19 di pemakaman Delta Praloyo, kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk membuat efek jera. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, Sabtu kemarin mengatakan para pelanggar yang dihukum rata-rata tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Menurut Kapolresta Sidoarjo, sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum yang selama ini diterapkan masih belum mendapatkan efek jera dari pelanggar protokol kesehatan. Ini adalah pesan moral kepada masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan. Arti pentingnya menggunakan masker, arti pentingnya menjaga jarak. Kenapa? Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik, maka korban-korban seperti yang sudah ada di Praloyo ini tidak terulang dan tidak semakin banyak. Selama ini banyak warga di Sidoarjo yang mengabaikan protokol kesehatan. Kedisiplinan warga juga dianggap masih kurang, terutama yang tidak menggunakan masker dan melanggar jam malam. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sementara itu menuju Kabupaten Ngawi, Lapas 2B Ngawi menandatangani MOU bersama BNK. Rekan Almaira Wahyudi, Suara Ngawi melaporkan selengkapnya. Dalam rangka perang terhadap bahaya narkoba, komitmen untuk memberantas, mengurangi, dan mencegah narkoba di Kabupaten Ngawi, khususnya Lapas 2B Ngawi, menandatangani MOU bersama BNK. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, dalam rapat penandatanganan MOU di kantor Lapas 2B Ngawi, Kamis 3 September kemarin. Ikut bersama-sama berkomitmen dalam rangka pencegahan dan pemberantasan ini, kita harus memang bersinergi. Seluruh para pemangku kebijakan itu harus seluruhnya bersinergi bersama-sama perang terhadap bahaya narkoba, terutama SASN-nya dulu, pimpinannya dulu, kelembagaannya dulu harus benar-benar steril, terbebas dari narkoba.
Sedangkan Lapas 2B sendiri yang seharusnya berkapasitas 200 napi, namun sekarang ini dihuni 300 lebih, yang mana 75% penghuninya adalah pengguna dan pengedar narkoba. Untuk itulah kerjasama TNI Polri dan pemangku kebijakan diperlukan untuk saling bersinergi memerangi narkoba. Almaira Wahyudi, LPPL Suara Ngawi. Sementara itu dari Kota Probolinggo, rekan Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan kabar Kasat Jenderal Andika apresiasi rakor penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri didampingi dengan Dandim 0820 Letkol Infanteri Imam Wibowo dan Kapolres Probolinggo AKBP Ambaryadi Wijaya Sabtu kemarin bertemu bersama dengan Kepala Staf TNI AD atau Kasat Jenderal Andika Perkasa. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan tentang kondisi di Kota Probolinggo baik secara ekonomi, penanganan COVID hingga sinergitas Forkopimda di Kota Probolinggo. Dijelaskan kepada Kasat Jenderal Andika sebagai kota jasa, aktivitas perekonomian di Kota Probolinggo sudah kembali berjalan namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga mendorong sektor UMKM untuk terus bergerak. Lebih lanjut, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan terkait agenda bersama Forkopimda, mereka selalu menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial yang terjadi setiap bulannya. Jenderal Andika Perkasa juga mengacungi jempol terkait pengembangan pelabuhan yang masuk di Kota Probolinggo. Beliau juga mengapresiasi terkait Kota Probolinggo bersama dengan Forkopimda yang selalu memiliki agenda untuk bisa membahas penanganan konflik di Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kita menuju Kota Madiun. Rekan Ben Chandra, Suara Madiun mengabarkan Kota Madiun ditetapkan menjadi Modern Broadband City. Kota Madiun sebagai kota Wi-Fi semakin mantap. Kota Pendekar ditetapkan sebagai Modern Broadband City Telkom Regional 5 oleh PT Telkom. Penandatanganan prasasti dilakukan Wali Kota Madiun Maidi dengan petinggi PT Telkom tersebut di Balai Kota Madiun. Penetapan itu wajar mengingat ada 1.500 titik Wi-Fi di Kota Madiun sampai saat ini. Layanan Wi-Fi dengan jangkauan sampai tingkat RT tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun terakhir. Program Wi-Fi itu memang bekerja sama dengan PT Telkom. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menuturkan bahwa pada prinsipnya program ini untuk masyarakat. Internet sudah menjadi kebutuhan. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun mendekatkan kebutuhan kepada masyarakat. Jika kalau kemudian Kota Madiun ditetapkan menjadi Modern Broadband City, anggap saja itu bonus kerja keras kita. Selain itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh PT Telkom. PT Telkom memang memberikan bantuan alat pelindung diri hingga kartu seluler paket belajar melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Rinciannya 300 baju hazmat, 300 sepatu boot, 300 face shield, 320 box masker medis, 200 box masker non-medis, dan 80 box sarung tangan. Sedangkan paket internetnya sebanyak 10.000 kartu Telkomsel berisi 1 GB kuota reguler dan 10 GB kuota Merdeka Belajar Jarak Jauh. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Sementara itu dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, mengabarkan Bupati Lumajang paparkan peran penting Satgas Keamanan Desa dalam mengoptimalkan Kampung Tangguh Semeru. Tori Kulhak, Bupati Lumajang, paparkan peran Satgas Keamanan Desa atau SKD untuk mengoptimalkan Kampung Tangguh Semeru dalam diskusi pimpinan daerah di Royal Regency Clubhouse, Surabaya, Senin malam kemarin. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa peran SKD yang ada di setiap desa sangat krusial dalam mendukung program Kampung Tangguh yang digagas Polda Jatim. Ia juga menjelaskan bahwa fungsi SKD dalam Kampung Tangguh Semeru tidak hanya untuk melawan COVID-19, namun juga mampu mengatasi berbagai permasalahan lain yang terjadi di desa. Sementara itu, Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa langkah penanganan COVID-19 saat ini memiliki tantangan yang cukup berat bagi kepala daerah. Ia menambahkan nantinya kepala daerah dituntut agar mampu menciptakan kebijakan yang tepat dalam menangani COVID-19 dan juga mengembalikan perekonomian yang terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Informasi berikutnya kita menuju Kabupaten Tulungagung. Rekan Mega Kristi, RGR Tulungagung mengabarkan Bupati Tulungagung meresmikan bedah rumah bantuan dari Basnas. Badan Amal Zakat Nasional Basnas Kabupaten Tulungagung yang bekerja sama dengan Basnas Provinsi Jawa Timur dan Ormas Fatayat NU Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan bedah rumah di salah satu rumah warga Dusun Kleponan, Desa Tiudan. Hasil dari bantuan bedah rumah tersebut dikunjungi dan diresmikan oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dalam kunjungannya menyampaikan bahwa sebelum meresmikan bantuan bedah rumah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Basnas Tulungagung dan Basnas Provinsi Jawa Timur yang meluncurkan program bedah rumah khususnya untuk masyarakat yang selama ini berada dalam serba tak berkecukupan, warga miskin dan tak mampu membangun rumah yang layak huni. Dengan program tersebut, masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan rumah yang selama ini mereka idam-idamkan, dan ini merupakan komitmen dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk memberikan yang terbaik bagi warganya, atau dengan kata lain, pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan impian mereka mempunyai rumah layak huni. Selanjutnya, Bupati berpesan agar rumah yang telah dibangun dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga rumah awet dan nyaman untuk ditempati. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Menuju Kabupaten Nganjuk, rekan Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk mengabarkan sumber air mulai susut, ribuan keluarga terancam kekeringan. Memasuki puncak musim kemarau bulan September 2020, warga 18 desa di 6 kecamatan yang langganan kesulitan air mulai was-was. Kesulitan air bersih setiap tahunnya dimulai dari arah utara, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong menjadi daerah yang selama beberapa tahun terakhir mengalami kekeringan paling awal. Meski demikian, jika biasanya mereka sudah kesulitan air bersih sejak pertengahan bulan Agustus, hal berbeda terjadi di tahun 2020. Hingga minggu pertama bulan September, warga masih bisa mendapatkan air dari sumur bor sedalam 20 meter di lingkungan mereka. Selain Desa Ngepong dan Lengkong, BPD Nganjuk Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk Koyono mengatakan total ada 4.097 kepala keluarga di Nganjuk atau 12.604 jiwa yang terancam kekurangan air bersih. Dari belasan desa tersebut, beberapa di antaranya sudah ada yang mengantisipasi dengan cara pengeboran dan pamsismas. Untuk Kecamatan Ngloyu, Desa Gampeng, dan Desa Tempuran sudah mendapat bantuan pengeboran. Meski demikian, BPBD tetap memasukkan daerah langganan kekeringan sebagai daerah rawan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Sementara itu, pandemi virus COVID-19 belum berakhir. Hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1091 dirayakan secara sederhana. Sofia Latif, Suara Pasuruan melaporkan selengkapnya. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1091 tahun 2020 akan berbeda. Hal itu dikarenakan masih mewabahnya pandemi COVID-19. Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, mengatakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan tahun ini akan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita tetap menghormati terhadap Hari Jadi Kabupaten Pasuruan. Tetap kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana dan dalam jumlah orang yang terbatas yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Harus dilakukan secara terbuka, menghasilkan banyak orang, dan kita tidak akan melakukan tadi kegiatan upacara, kegiatan aturan, pembacaan doa, itu harus dilakukan begitu. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Rekan Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar akan mengabarkan hingga September 2020 tidak ada lahan pertanian di Kota Blitar yang mengalami kekeringan. Sobat, musim kemarau tahun ini tidak membawa dampak buruk terhadap lahan pertanian di Kota Blitar. Demikian disampaikan Rodiah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar saat dikonfirmasi Senin 7 September 2020. Rodiah mengatakan hingga saat ini pertanian di Kota Blitar masih terpantau kondusif. Pihaknya tidak menerima laporan adanya lahan yang mengalami kekeringan dan mengakibatkan petani gagal panen. Menurutnya, perairan di lahan pertanian banyak terbantu oleh embung yang ada di Kelurahan Ngadirejo. Tidak hanya itu, long storage di Kelurahan Kelampok juga menjadi sumber irigasi lahan pertanian wilayah setempat. Menurut Rodiah, Kota Blitar jarang mengalami kekeringan. Selain itu, petani selalu menyesuaikan jenis tanaman dengan musimnya. Saat musim kemarau, jenis tanaman palawija yang paling cocok, misalnya jagung, kentang, kacang tanah, dan lain-lain. Ya, tentunya kalau kemarau, senyaman
masih ada air di sumbernya air, makanya kemarin kan ada embung yang ada tinggal di Rejo, ya juga ada longsoran di Lampok kalau nggak salah ya, itu juga kan makanya kan ada pompa air nggak bisa dimanfaatkan lewat itu. Tapi saya berharap mudah-mudahan tidak ada kemarau di Kota Blitar. Sementara itu Sobat, untuk mendukung produktivitas petani, beberapa waktu lalu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menyalurkan alat dan mesin pertanian Alsintan untuk 7 kelompok tani. Alsintan yang diserahkan diantaranya 3 unit hand traktor, 10 unit hand sprayer, dan 1 unit pompa air. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kabupaten Tuban, rekan Huswatun Anissa Pradya Suara Tuban mengabarkan Lapas Tuban komitmen menuju zona integritas WBK dan WBBM. Lapas kelas 2B Tuban terus berkomitmen menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Komitmen tersebut ditunjukkan Lapas Tuban dengan terus membangun inovasi peningkatan pelayanan. Kalapas Tuban Siswarno saat dikonfirmasi mengatakan, Lapas Tuban terus membangun inovasi mulai dari layanan kunjungan antrian sekali klik, fasilitas ruang tunggu yang lebih nyaman, serta inovasi kontrol berbasis barcode. Selain itu, perubahan peningkatan layanan juga terdapat pada fasilitas parkir, yang mana saat ini lapas telah menyediakan tempat khusus bagi pengunjung secara gratis atau Rp0. Komitmen yang sudah kita bangun ini merupakan wujud kita dalam membangun zona integritas. Lapas Tuban sendiri sudah dinilai oleh tim penilai internal dari Kementerian Hukum dan HAM yang telah datang ke Lapas Tuban dengan memberikan statement bahwa Lapas Tuban layak atau berpotensi untuk diusulkan WBK. Yaitu dengan apa? Dengan nilai survei yang telah disebarluaskan oleh tim penilai internal dari Balitbang Hukum dan HAM, Lapas Tuban mendapatkan nilai A dengan predikat sangat memuaskan. Ditambahkan, komitmen yang sudah terbangun tersebut merupakan wujud keseriusan jajaran Lapas Tuban untuk bisa meraih penghargaan WBK dan BBM. Terlebih sebelumnya, Lapas Tuban juga telah mendapat penilaian intern dari jajaran Kemenkumham yang menyampaikan Lapas Tuban pantas serta layak menuju WBK dan WBBM. Kusatun Anissa, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Gresik, rekan Mahruzar Iskandar Suara Gresik mengabarkan Bupati Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar ikut serta mensukseskan sensus penduduk tahun 2020. Di masa pandemi COVID-19, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menghimbau masyarakat Gresik untuk turut ikut serta mensukseskan sensus penduduk tahun 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang tertera dalam Perbup nomor 22 tahun 2020. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik untuk membantu mensukseskan sensus penduduk tahun 2020 yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 September tahun 2020 dengan cara menerima kedatangan petugas sensus di luar pagar rumah. Saya ulangi lagi, di luar pagar rumah. Ini adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Petugas sensus tersebut sudah melaksanakan rapid test dan hasilnya 902 petugas sensus dinyatakan non-reaktif. Harapannya, semoga masyarakat Gresik dapat mendaftarkan dirinya secara jujur dalam sensus penduduk di tahun 2020. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan, rekan Eza Maheza dari Realita FM mengabarkan pemerintah Kabupaten Pamekasan mendapat dukungan Hilma dalam pembangunan yang mensejahterakan. Bupati Pamekasan Badru Tama mengaku mendapatkan dukungan dari para lora yang tergabung dengan Himpunan Lora Madura. Salah satunya Hilma mendukung pembangunan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat namun tidak menghilangkan nilai kearifan dan kebudayaan lokal dan ajaran agama. Menurut Bupati Badrut, ada harapan yang terpendam dalam diri masyarakat yang harus diperjuangkan demi mencapai kesejahteraan dan berkeadilan serta membuat situasi dan kondisi kabupaten berslogan Gerbang Salam, tenang, damai, dan kondusif. Hilma meminta kepada pemerintah untuk mendorong pembangunan yang mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan dengan berpondasikan kebudayaan dan ajaran agama. Di sisi lain, Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi menilai pembangunan apapun memiliki dua sisi, baik positif maupun negatif. Namun pembangunan yang sifatnya memang mampu memberikan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian di lingkungan maka wajib didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama dan ulama khususnya di Pamekasan. Artinya setiap pembangunan itu tanggung jawab pemerintah untuk membangun, sementara para lora dan ulama menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila pembangunan itu berdampak kemakmuran dan kesejahteraan harus didukung, namun bila sebaliknya harus dihentikan.
Kita mendukung setiap pembangunan yang akan menunjang kemakmuran dan kesejahteraan di Pamekasan. Perlu dikawal. Kita sebagai lora atau tokoh ulama harus mengawal. Kalau ada kemaksiatan, ya kita lakukan amar ma'ruf. Kita jangan hanya menyampaikan amar ma'ruf, tapi butuh perbuatan dari kita. Jadi pihak pemerintah berkewajiban untuk membangun, sedangkan kita berkewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 9 September 2020 telah kami hadirkan. Saya, Wisnu Dermawan, undur diri. Selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.